Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini kita dengar kabar heboh. Bagaimana nggak heboh? Bahar bawa parang keluar rumah sama santri-santrinya. Konon pesantrennya diserbu sama preman. Aduh, ini preman bagaimana? Kayak nggak tahu Bahar aja. Bahar itu kan ngetop, gagah perkasa, nasabnya aja sampai Rasulullah SAW katanya. Dia kan orang terkenal. Bagaimana ini preman-preman ini berani-beraninya nyerbu ke pesantrennya dia. Berita yang menghebohkan. Tapi jawaban netizen dalam akun-akun yang diposting dari Twitter, ada yang mengatakan itu cuma akting doang untuk bikin film. Terus ada juga yang bilang biasa aja, memang biasanya begitu, bikin heboh, bikin mob, ujung-ujungnya nggak jelas. Tapi benar, sampai sekarang yang saya baca-baca di media massa ini tidak ada keterangan yang jelas, atau mungkin belum ada keterangan yang jelas. Kita juga heran, ini kalau kita ketemu orang-orang Arab itu di negeri sana, di negeri Arab, saya lihat-lihat itu namanya orang Arab yang berambut lurus ini jarang sekali. Tapi ini ada katanya cucu dari Nabi kita, cucu keberapa itu, ke-9, ke-8 atau ke-13, itu rambutnya lurus. Ada yang bilang, nah itu kan ada dari kakek nenek-neneknya mungkin asimilasi kawin dengan pribumi, jadi kemungkinan gen rambut panjangnya nurunin dari nenek-neneknya yang pribumi ini. Wah, saya nggak bisa bayangkan. Katanya kalau perempuan pribumi ini ahwal, kok mau-maunya mereka mengawini ahwal, kan derajat mereka tinggi di atas derajatnya pribumi. Itu sudah mulai diangkat sama Belanda waktu dibawa kemari. Belanda kelasnya nomor 1, terus imigran India, Arab, Yaman, Cina itu diklasifikasi ke kelas 2. Ya, sementara kita yang pribumi yang jelek ini yang lula-lolo, pahpoh, gampang ditipu, itu dikasih nomor kelas 3. Bahkan kalau pernah lihat itu dalam postingan-postingan berita-berita masa lalu, itu kalau kolam renang itu ada tulisan dilarang masuk pribumi dan anjing, atau dilarang masuk pribumi dan anjing. Nah, itu kan keren, jos itu pengumuman yang paling hebat yang pernah kita baca di dunia ini. Selain mungkin kalau di luar ada dilarang masuk kecuali anjing dan negro umpamanya. Kalau hitam, saya pernah baca juga itu di negara apartheid kalau nggak salah. Hebat ini, Kang Bahar ini hebat, top. Ya, terkenal. Ini berani-beraninya preman ini menyerang. Nggak masuk akal. Siapa nggak tahu Kang Bahar? Pedangnya aja matanya 2. Kalau kita pedang aja nggak punya. Mantap kali, mantap bang. Nah terus, ini berita baru lagi, karena pertarungan nasab dari Kiai Imaduddin Al-Batani. Ini kan sekarang
Balawi-balawi ini kan kelimpungan. Nah, untuk menyelamatkan karirnya, mencari sesuatu di negara kita, karena sekarang udah banyak pribumi-pribumi yang paham, banyak muhibin-muhibin yang melarikan diri. Ya alam, karena mungkin takut dengan kehidupan klan-klan dia ini, berganti nama. Yang biasanya Habib diganti Sayyid, kalau enggak di depannya Syarif atau Ustadz atau Kiai atau mungkin ajengan. Mungkin kalau ajengan belum saya dengar, tapi kalau diganti Sayyid ada seperti tadi yang turunannya Nabi Muhammad yang rambutnya panjang tadi, yang rambutnya lurus ini. Ini kan sekarang di channelnya itu depannya diganti Sayyid gitu. Ada lagi Sayyid si Mahdi, anak-anak itu. Nah, itu karena untuk menyembunyikan identitasnya, supaya pribumi ini nggak tahu. Tapi sekarang zaman sudah canggih, berita di mana-mana, internet siang malam, bahkan sampai malamnya lagi itu nggak full. Itu dibuka, jadi tahu, orang sudah banyak yang tahu, mau di depannya diganti Kiai, Ustadz, Syarif, Sayyid. Kalau memang klan Ba'alawi itu ya jelas, tetap di belakangnya itu ada al-apa, al-apa, al-apa. Biarpun di depan itu Sayyid atau Syarif, kalau di belakangnya al-apa-apa-apa itu yang ada di catatan Robito itu kan banyak itu, klan Ba'alawi itu. Nah kalau ada itu berarti apa? Dia itu Ba'alawi. Mau sembunyi bagaimanapun, cetro welo-welo. Ngetop enggak? Jos, kamuflase bunglon. Itu. Tapi ya nggak apa-apa. Ini namanya orang menyelamatkan diri. Kalau orang mau tenggelam, itu rumput pun dipegang. Padahal rumput kan kekuatannya tidak bisa dipercaya karena mengambang di aliran air. Terus lagi, ini yang baru-baru, saya juga ketawa juga sebagai pribumi ini juga, iki piye, seperti apa kok begini? Loh begini bagaimana? Sekarang oknum Ba'alawi ada yang jualan susu kambing. Oh, kalau kemarin kita dengar jualan ayat, jualan mayat, terus jualan hadis palsu, terus jualan apa? Jualan siwak, apalagi jualan serban. Nah ini baru-baru ini ada yang jualan susu. Keren. Apakah hina jualan susu? Ya enggak, justru itu bagus, mau berusaha. Karena apa? Enggak ada sistem, nggak ada istilah uang datang sendiri kalau nggak dawir saja perlu omongan yang tinggi-tinggi supaya muhibinnya terpesona, terperdaya, sehingga jatuh koma, bintang 7 berputar-putar dalam kepalanya. Bagus jualan susu, jualan madu, jualan apa. Nah, kita jangan sirik. Namanya usaha, nggak boleh kita caci maki. Orang kita aja juga jualan, nggak apa-apa, setara jualan, nggak masalah. Justru bagus kalau memang profesinya akan diganti dengan berusaha tidak menjual jual agama, jual nasab. Aku cucunya Rasulullah yang ke-13, yang ke-9. Berbusa-busa mulutnya di depan muhibinnya, supaya berwibawa teriak Allahu Akbar di atas mimbar. Kalau dikoreksi pengajiannya mana? Kok provokasi-provokasi? Ya bagus, sudah mau jualan, usaha apapun halal, asal dengan cara-cara yang benar. Tapi lagi-lagi ini jualan susu etawa, yang di situ ada
tulisannya Rasulullah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, nggak usah bawa-bawa nama Nabi. Nggak, kalau memang jualanmu itu berkualitas, itu akan orang membeli. Nah, kalau jualan-jualan Nabi yang beli siapa? Ya, yang pemahamannya mirip-mirip dia, mirip-mirip ini, yang biasanya yang teriak-teriak takbir, biasanya yang beli itu. Kalau pribumi beli ya itu terperdaya namanya. Nggak usah namain ngatasnamakan Rasulullah. Apalagi yang dijual ini, maaf ngomong, susu kambing etawa. Emang di Arab sana ada kambing etawa. Domba, gibas itu ada kalau di Arab. Saya pernah lihat. Kalau etawa ini ada di Garut, di Sumedang, bahkan sekarang sudah merambah ke daerah Jawa Tengah ada itu. Karena apa? Etawa kambingnya gede. Jadi kasih makannya sama kambing-kambing yang umumnya ini ya takarannya kurang lebih dikit lah mungkin ya. Tapi badannya menjadi besar, tinggi besar. Nah, itu menguntungkan. Namanya kambing etawa. Nah, kalau susu kambing etawa dijual ya halal, tapi nggak usah bawa Rasulullah supaya orang itu tertarik untuk membeli. Nah, ini jatuh-jatuhnya ya jualan agama lagi. Emang kalau nama-nama Rasulullah nggak dibawa, nggak yakin, nggak mantep, nggak pede. Nah, kita pribumi ya masih lolak-lolok, ya aja, ya bisa terbudaya. Bukalah itu HP, di situ banyak berita-berita. Nah, itu jualan ya jualan. Nah, terus kalau kita ngomong ini banyak sekali berita kali ini. Ada lagi TGB yang dicaci maki sama oknum Habib. Kok di mana-mana Habib ini beritanya mencaci, nggak yang baik gitu loh. Habib misalnya mengangkat anak disekolahkan, dan seterusnya, atau menyantuni anak yatim, itu anak yatim sampai menjadi dokter umpamanya. Nah, itu yang diposting jadi bagus. Kalau yang diposting ini berita-beritanya rata-rata oknum ini memperdaya orang karena utang nggak bayar. Akhirnya yang si muhibinnya yang jadi anak buahnya yang ngutangin ini dikasih jalan ke alam baka. Nah, terus kalau yang di NTB ini yang menghina TGB, kurang apa TGB baiknya? Bapaknya, maaf ngomong, bapaknya, kakeknya itu pejuang-pejuang nasional. Ini dihina sama gue. Dan orang di situ protes. Ya, kalau ini keputusan seperti ini nggak pernah sampai proses, nggak ada jerannya, terus akan terjadi. Belum Cirebon, nah, kurang apa orang nolong dia, tahu-tahu istrinya digarap. Apalagi kemudian ada Habib yang dalam pengajian ngajak temennya yang baru, entah itu dari Pakistan atau dari mana, atau dari Rohingya, atau ya dari Yaman, karena kita nggak tahu nonton itu, dikasih berpakaian sorban. Kemudian di depan jemaahnya dawir-dawir supaya bersedekah jangan pelit-pelit. Masa sedekah 5.000 untuk Habib? Bagaimana ini? Nah, sekarang muhibin sudah banyak yang sadar. Jadi kalau melihat sholawatan yang banyak itu rata-rata mereka belum tahu kabar-kabar yang sekarang ini sudah mulai besar. Bukan kita menghina oknum Habib itu, bukan Ba'alawi itu, bukan Mbok Yao. Ini di Nusantara ini kita sama-sama. Kalau memang kamu itu jadi orang alim ulama, itu nggak usah pakai hadis palsu, nggak usah dawir-dawir
kamu tetap akan terhormat. Ini ngaji nggak bisa, baca kitab kebalik. Lu ini punya pesantren. Sekarang kalau pengajian teriak-teriak bawa pedang. Saya amati pengajiannya mana? Pengajian itu yang menjelaskan ilmu agama supaya kita-kita yang bodoh ini paham. Yang kemarin-kemarin jadi anak pang jadi bagus, jadi baik. Yang WTS tunasusila, pramu apa itu? Ya itu mendengar pengajian jadi sadar. Syukur-syukur bisa merubah haluan, kemudian berusaha dan menjadi orang kaya, sopir dan sebagainya. Ini pengajiannya, ilmunya apa yang kita dapat? Adanya provokasi, bikin orang panas kuping, seolah-olah dia yang paling benar, suci. Lah Muhyiddin ini yang masih setia menunggunya dia, lula lolo, iya aja, kayak kebo dicokok. Ini bagaimana ini? Kita ini menjadi baik-baik saja, setara, nggak usah begitu-begitu. Kalau memang prosesnya mau sholawatan ya sholawatan, karena memang orang-orang banyak suka yang nama konser itu. Tapi ya jangan bawa-bawa nama aku keturunannya Rasulullah, aku dia Nabi, nggak usah begitu, biasa aja. Saya salut tuh sama Habib Ahmad Albar, apa adanya, jadi rocker, jadi dangdut, tukang main film, nggak pernah bawa-bawa nama Habib itu, dan orang banyak yang seneng justru apa adanya. Loh, kenapa kalau kita apa adanya nggak yakin? Lagi Muhsin Al-Atos, Bang Muhsin Al-Atos yang istrinya Titik Sandora itu nggak pernah bawa-bawa nama Habib bisa terkenal. Oh, se-Indonesia itu seumur saya kenal sama namanya Bang Muhsin Al-Atos, Ahmad Albar, semut-semut yang berjalan. Nah itu ada badut-badut Jakarta, Buma di atas bukit, Gong 2000, kan keren, nggak usah bawa-bawa Habib lah. Kalau memang potensimu itu keren, orang itu salut, dan kamu tetap akan dihargai oleh pribumi. Nggak usah provokasi-provokasi. Ya kamu terkenal, tapi terkenal provokator, bikin kuping telinga orang. Akhirnya orang-orang yang nggak seneng itu menjadi panas. Kalau sudah begitu, apa? Bisa ceos. Coba. Ya aja, mungkin nenek moyangmu nggak pernah berdarah-darah berjuang untuk memerdekakan dari Belanda. Oknum Balawi ini sudah tahu keturunan imigran yang dibawa ke sini sama Belanda. Ya sudahlah, nggak usah ini. Ya begitu saja. Sorry, maaf. Kita nasihat kalau salah saya mohon maaf, karena berita-berita yang simpang siur itu kadang benar kadang salah. Tapi Kiai Imatesnya yang raksasa ini sampai sekarang belum bisa dibongkar dengan cara bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.